Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Jadi hari ini kita akan mewawancarai salah satu pembina. Sebelum memasuki tanya jawab, kita akan perkenalkan dulu. Saya Aulia, ada rekan saya Vina dan Isnaini. Kami dari Regu Putri Magnolia. Kami dari kelas Penggalang B yang sedang mengikuti KMD dan KML di kuartir cabang Surakarta. Dan di sini sudah bersama kita yaitu pembina gugus depan yaitu Kak Pandu Jatmiko SPD. Kepada Kak Pandu, kami persilahkan untuk memperkenalkan diri dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kakak-kakak, nama saya Pandu Jatmiko. Biasa dipanggil Pandu aja. Saya di sini berarti dari gugus depan SLB Negeri Purbalingga. Ya, pembina putra Pramuka SLB Negeri Purbalingga. Dan untuk di Kewarjabnya saya di Andalan Cabang urusan Pramuka Berkebutuhan Khusus Putra, kuartir cabang Kabupaten Purbalingga. Sejak 2021 kalau nggak salah, sampai sekarang masih. Ah, bukan apa namanya, masih baru lah di Pramuka, tidak tidak terlalu tidak terlalu lama, seperti itu Kakak Aulia. Baik, terima kasih atas perkenalan singkatnya. Langsung saja kita masuk dalam sesi tanya jawab. Kepada Kak Isna, kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Kak Aul. Salam kenal untuk Kak Pandu. Saya Isna ini izin bertanya terkait pramuka yang ada di SLB Purbalingga. Yang pertama, di SLB tersebut apakah menerapkan SKU untuk peserta didiknya ya, Kak? Ah, baik, sebelum saya menjawab mungkin saya mau bertanya dulu nggih. Baik, Kak. Yang pertama, ini kakak-kakak di sini berarti khusus untuk sekolah luar biasa atau untuk umum? Kebetulan kalau kita dari jurusan pendidikan luar biasa, jadinya kita lebih ke SLB, Kak. Siap, siap. Baik, terima kasih. Berarti nanti saya menjelaskannya dua ya, ada yang dari SLB-nya, dari umumnya juga. Ya, Karena baik. kegiatan pramuka lebih banyak di umumnya, di SLB-nya belum terlalu banyak. Sudah ada, sudah ramai, cuma tidak sebanyak di kegiatan umum. Untuk pertanyaan tadi, apakah di SLB kami menerapkan SKU? Yang pertama, iya, kami sudah menerapkan. Untuk dari tahun-tahun sebelumnya kita menerapkan ada dua golongan yang menggunakan SKU, yaitu penegak dan penggalang. Gitu. Untuk siaganya kita belum bisa menerapkan karena uh, lebih susah mengkoordinir anak-anak SLB di tingkat SD, dan saya sendiri belum sanggup. Walaupun kita di sini punya tim yang cukup besar, tapi tim kita baru bisa menguasai di penggalang dan di penegak seperti itu. Baik, Kak. Terima kasih. Kalau untuk tujuan SKU tersendiri kepada peserta didik itu untuk apa, Kak? Baik. Yang pertama, karena di pramuka kan di tiap golongannya ada tingkatan-tingkatannya. Di penggalang berarti kan ada penggalang ramu, penggalang rakit, penggalang terap, dan penggalang garuda. Dan untuk mencapai tingkatan-tingkatan tersebut, itu harus menempuh syarat kecakapan umum atau SK. Nah, itulah kenapa kita menerapkan tersebut, dan di kegiatan pramuka lainnya di golongan penggalang juga seperti itu. Ketika akan menaiki tingkatan-tingkatan tersebut, baik ramu, rakit, terap, itu pasti ada SKU-nya dan itu harus tercapai. Walaupun tidak tercapai 100% ya, biasanya sih ada yang 80%, 90%. Itu tergantung kondisi di lingkungan sekitar, tergantung di daerah masing-masing, tergantung di sekolahan seperti apa. Itu bisa berbeda-beda.
Dan di tempat kita biasanya itu sekitar 80%. Ketika anak-anak sudah 80% menguasai materi SKU ya diloloskan biasanya. Seperti itu. Baik, Kak, sangat jelas sekali. Selanjutnya, bagaimana Kakak menentukan atau pembina menentukan SKK yang sesuai dengan minat dan bakat terhadap peserta didik, Kak? Untuk SKK itu kan bermacam-macam ya. Banyak pilihannya dan cara mendapatkannya pun berbeda-beda. Nah, karena karena kami ini di SLB sekolah luar biasa, jadi kan asesmen setiap awal tahun pasti kita lakukan. Bahkan apalagi ketika anak-anak tersebut dari SD sudah sekolah di sini, gitu. Kebanyakan guru-guru sudah mengetahui bakat minatnya mau ke arah mana seperti itu. Jadi melalui asesmennya kita laksanakan untuk pengisian SKK-nya apa namanya mau menentukan yang mana. Contohnya ketika anak-anak penggalang di sini yang SMP sudah masuk vokasi boga di kegiatan pembelajaran sehari-harinya, ya otomatis anak-anak tersebut bisa mengambil uh, memasak atau yang apa namanya uh, menata ruang makan dan lain-lain itu sudah bisa. Misalkan ada lagi anak-anak yang masuk masuk apa namanya vokasi perbengkelan, vokasi pertanian kan kita bisa langsung menentukan oh anak-anak ini bisa di bidang ini, bisa langsung ambil SKK ini seperti itu. Dan setiap sekolah, setiap warcap itu biasanya menentukan aturan SKK yang berbeda-beda. Contohnya, misalkan misalkan saja ya di sekolah kami minimal 2 SKK-nya atau minimal 3 seperti itu. Kan itu bermacam-macam tergantung uh, sekolahnya, tergantung daerahnya masing-masing. Seperti itu. Baik, Kak, terima kasih. Kalau untuk SKK-nya yang syarat kecakapan khusus kurang lebih sama yang SKK ya, Kak ya. Jadi di awal ditentukan dulu di asesmen, kemudian setelah mendapatkan minat dan bakat peserta didik baru diarahkan begitu ya. Iya, kita kita bahkan kita juga tanya ke anak-anak juga. Mereka kepengen yang mana biasanya. Ada yang pintar masak, ada yang pintar menyanyi, ada yang pintar lain-lain. Itu kita arahkan salah satu cara yang paling simpel untuk menentukan bakat minatnya salah satunya melalui kegiatan sehari, vokasinya atau ekstrakurikuler yang diikutinya kan ada yang olahraga, ada yang masak, ada yang di bengkel seperti itu. Baik, terima kasih, Kak. Untuk selanjutnya, apakah eh, bagaimana pembina mendukung peserta didik untuk mempersiapkan diri menjadi pramuka Indonesia? Uh, untuk di tempat kami, alhamdulillah antusiasme peserta didik itu sangat besar kepada kegiatan kepramukaan. Jadi kadang-kadang kita nggak perlu memotivasi, nggak perlu apa, anak-anak sudah menunggu kegiatan pramuka. Tapi tetap motivasi itu kita jalankan dengan apa ya kalau anak-anak SLB karena kita harus mengajak, kita harus kadang-kadang bahasa Jawanya apa? Mengiming-imingi anak-anak dengan berbagai kegiatan yang menarik. Contohnya besok kita ada kemah. Ayo yang boleh ikut kemah itu yang berangkat latihan rutinnya paling rajin seperti contohnya. Oh, ya, anak-anak itu secara otomatis langsung berangkat rutin itu setiap hari Jumat semangat. Nanti kita seleksi juga setelah apa namanya setelah latihan kita kan adakan penilaian yang menentukan yang ikut kemah siapa. Nanti kita seleksi. Dan itu salah satu contohnya untuk memotivasi meningkatkan semangat anak dengan apa ya bahasa Jawanya itu mengiming-imingi anak SLB dengan berbagai kegiatan yang menarik, yang menantang seperti itu. Contohnya kemarin kita ada perkemahan pramuka luar biasa Cabdini 9 di Kebumen. Kita juga menarik peserta didik seperti itu. Besok ada kemah di Kebumen, ayo anak-anak. Siapa yang mau ikut jadi peserta harus berangkat paling rajin, paling keras, paling semangat. Itu biasanya nanti langsung anak-anak langsung semangat. Baik, terima kasih, Kak. Berarti pramuka diadakan setiap 1 minggu sekali di hari Jumat ya, Kak. Iya, setiap hari Jumat. Selanjutnya, apakah program kerja disusun berdasarkan kebutuhan peserta didik atau arahan dari Kuatir cabang? Baik, untuk program kerja sendiri di tempat kami, terutama di Pramuka, kita kan organisasinya kan
dari kecil ke besar, dari besar ke kecil. Kita punya induk organisasi di atas kita. Jadi untuk program kerja yang pertama pasti kita mengacu raker di Kewarjab. Kewarjab kan juga mengacu raker di Kewarda. Kewarda juga mengacu ke Kewarnas. Itu kan tinggal menurunkan, menurunkan, menurunkan. Nah, biasanya setiap tahun saya mengikuti raker Kewarjab di Kabupaten Purbalingga, baru nanti kita tentukan di situ kegiatannya seperti apa. Kan misalkan tahun ini ada perkemahan luar biasa, tahun besok tidak ada, kan kita bisa menentukan ada kegiatan apa saja. Dan kita seimbangkan dengan kegiatan-kegiatan di sekolah kita terkait jadwal lain-lain. Itu kita susun. Biasanya kita menunggu arahan setelah raker tahunan dari Kewarjab baru kita bisa menentukan seperti itu. Berarti dari program dari atasan, dari pihak sekolah bisa memilih beberapa saja, tidak harus semua ya, Kak? Iya, tidak harus semua. Malah kita kadang-kadang saat kita hanya mengikuti satu yang dari Kewarjab, kalau nggak dua, seperti itu. Yang Baik. lainnya kita mengekor lah di belakang dengan menyesuaikan kondisi sekolah kita. Baik, terima kasih Kak. Selanjutnya, bagaimana pembina mengajak keseimbangan antara sikap tegas dan ramah dalam membimbing peserta didik? Baik. Nah, ini yang jadi PR teman-teman pembina baik di SLB maupun di sekolah reguler ya. Terkait sikap, kita mengalami penurunan yang sangat drastis setelah mengalami COVID kemarin. Termasuk saya sendiri juga sedikit apa namanya mengamati teman-teman di luar SLB yang di kepramukaan juga yang di SLB sendiri itu sangat menurun drastis setelah COVID kemarin. Dan kita mulai sekarang ini mulai membangkitkan kembali, mulai menerapkan lagi terkait tata krama, sopan santun di baik di SLB maupun ketika saya berada di luar SLB. Ah, Salah satunya terkait ketegasan. Mungkin anak-anak belum ada yang belum bisa membedakan antara galak dan tegas ya. Nah, untuk seperti itu biasanya yang pertama kita melakukan pendekatan langsung ke anak-anak. Teknik pertamanya pendekatan ke anak-anak, berbicara, kita memberi contoh dulu, kita memberikan contoh terkait sikap yang harus diterapkan, sopan santun dan lain-lain sebagainya. Ah, kita pendekatan ke anak-anak dikasih tahu secara pelan-pelan dulu, secara pelan-pelan dulu. Nanti kan biasanya setiap kegiatan, setiap event kita ada penugasan-penugasan. Nah, dari situ kan kita bisa melihat perkembangan anaknya. Ketika dalam misalkan tahap pertama anak-anak belum bisa, ya masih dibilangin dulu enggak apa-apa. Tahap selanjutnya ada perubahan sedikit, alhamdulillah naik-naik lagi. Tapi ketika tidak ada perubahan sama sekali, ya biasanya kita ambil tindakan tegas. Kan teknik punishment dan reward tetap kita laksanakan. Walaupun berbeda-beda ya mungkin setiap setiap gugus depan, setiap kuartir itu berbeda-beda, pasti kita lakukan. Semisal ada hukuman apa kita berikan sesuai porsinya. Karena sekarang kan sangat berhati-hati sekali terkait kegiatan seperti itu. Kok dikit-dikit hukum, nanti orang tuanya banyak yang protes. Itu PR kita sekali. Jadi kita menyesuaikan, memberi punishment juga kita sesuaikan dengan porsinya supaya tidak tidak terjadi hal yang tidak diinginkan lah seperti itu. Baik, terima kasih Kak. Kalau untuk di SLB Purbalingga sendiri, untuk penggalang itu peserta didiknya ketunaan apa ya Kak? Apa berbagai berbagai ketunaan atau hanya ada beberapa? Untuk di latihan rutin setiap Jumatnya kita mengajak semuanya dari tunarungu, tunagrahita, tunanetra ada, tunadaksa ada, autis juga ada, kita ajak semuanya. Tapi ya seperti biasa pasti banyak yang tidak berangkat atau ada yang berangkat. Yang kita fokuskan di tunagrahita sama tunagrahita, tunarungu, tunanetra yang kita fokuskan untuk penggalangnya. Baik, Kak. Selanjutnya, apakah tantangan terbesar Kakak dalam menghadapi penerapan metode kepemimpinan, metode pembinaan kepada anggota pramuka dan bagaimana cara mengatasinya? Tantangan untuk menerapkan metode ya.
Nggih, benar Kak. Sebentar. Kemarin juga saya sedikit mereview lagi kegiatan ke belakang. Tantangannya yang pertama itu kondisi, kalau di SLB sendiri ya, pasti kondisi anak setiap tahun berbeda-beda. Itu pasti. Malah di tahun ini, 2024 ini, kita tidak melantik penegak bantara sama sekali. Karena memang tidak ada yang memenuhi SKU. Jadi sangat, memang kondisi IQ-nya sangat rendah, tidak ada yang memadai. Anak-anak tunarungunya juga banyak yang tidak mudeng terkait kepramukaan ini. Jadi saya tidak berani melantik untuk penegak bantaranya. Dan tahun ini kita fokuskan ke penggalangnya, ada di penggalang tingkat ramu kita ada beberapa sedikit. Jadi kondisi tantangan pertama di SLB itu adalah setiap tahun kita berbeda kondisi peserta didiknya. Gitu. Kita harus benar-benar mengolah apa namanya keadaan anak-anak. Yang kedua yaitu apa namanya, kita akan melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih menarik, lebih menantang, juga kita mengikuti kondisi peserta didik. Jadi ketika peserta didiknya memadai, anak-anak mampu, kita bisa melakukan kegiatan yang lebih menantang, lebih menarik. Tapi ketika peserta didiknya tidak memadai, ya kita tidak berani. Itu salah satu apa namanya, hambatan di metodenya. Jadi kayak kita bermain sambil belajar, belajar di alam terbuka, itu kita kadang-kadang tidak bisa menerapkan seperti itu. Tapi ketika misalkan kayak 2 tahun yang lalu mungkin ya, itu kondisi anak-anaknya sangat memungkinkan, ya kita laksanakan dengan baik. Jadi kegiatannya murid 1 tahun ini kita yang penegak SMA, kita tidak bisa melakukan apa-apa karena memang kondisi anaknya seperti itu. Banyak tunagrahita beratnya kalau nggak salah. Dan anak tunarungunya saya adakan pendalaman materi itu tidak bisa memahami materi di SKU-nya ya. Saya nggak berani. Bahkan 50% pun nggak menguasai SKU. Jadi saya nggak berani. Kalau tahun sebelumnya ada sekitar 11 sampai 15 anak. Tahun ini benar-benar nol. Kalau untuk penggalangnya ada sekitar 18 anak tahun ini ada. Seperti itu. Itu salah satu yang utama sih di tempat saya. Eh, untuk mengatasi hal tersebut bagaimana Kak? Yang pertama tadi ada kondisi anak yang setiap tahun berbeda-beda dan yang kedua ada kegiatan yang menarik dan mungkin kurang memadai juga di sekolah. Untuk mengatasinya kalau kita berkaitan dengan kondisi anak kita tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Karena itu sudah kondisi anak akan seperti itu. Tapi untuk kegiatan-kegiatan yang menarik, biasanya kita lebih bekerja sama dengan pihak ketiga, bisa pihak luar, bisa pihak lain. Kita pernah kerjasama dengan outbound Kuarja, kita bisa kerjasama dengan lembaga-lembaga di luar, yang pastinya anak-anak ketemu orang baru lebih senang, lebih fresh, nggak bosan, ya lebih memacu anak-anak. Tapi ya itu kita harus bekerja sama dengan pihak ketiga di luar biasanya, seperti itu. Jadinya terkait dengan dana lain-lainnya juga kita harus siapkan. Karena untuk biasanya kita bekerja sama dengan pihak ketiga dengan uh, apa namanya event organizer di sini ya nggak murah kan. Biasanya per anak ada patokan harga 85.000 atau 50.000 per anak. Itu untuk jadi kalau apa namanya di program itu ada 1 atau 2 kegiatan yang memang kita di luar. Nah itu kita mengikuti anggaran sekolah juga terkait nanti kita kerjasama dengan pihak luar. Baik, terima kasih atas jawabannya sudah menjawab sekali Kak Pandu. Mungkin pertanyaan selanjutnya bisa dilanjut sama Kak Vina. Terima kasih kakak-kakak atas waktu yang telah diberikan. Sebelumnya selamat sore Kak Pandu. Perkenalkan nama saya Vina Mnatul Kusna. Izin bertanya mengenai apa yang membedakan kebutuhan pembinaan bagi penggalang dengan kelompok yang lainnya, usia lainnya seperti siaga atau penegak ya Kak? Ya.
Baik, saya menjelaskan sedikit tentang penggalang dulu ya. Penggalang itu kan di usia berapa? 11 sampai 15. Itu itu usianya anak berkembang pesat seperti itu. Jadi anak-anak apa namanya? Rasa ingin tahunya lebih tinggi, baru memasuki masa puber secara biologis, terus keinginan tahunya tinggi, lagi aktif banget, semangat banget, nggak punya rasa takut gitu. Itu yang membedakan antara penggalang dengan yang lainnya. Jadi dan kegiatan di pramuka untuk penggalang lebih banyak biasanya, lebih ramai, lebih menyenangkan, lebih ke alam terbuka seperti itu. Jadi yang membedakan pertama dari segi perkembangan anak sudah berbeda sekali. Biasanya paling berat di penggalang memang. Kalau di siaga kan masih full pendampingan dari pembina, dari ayahanda dan ibundanya. Itu dari siaga harus full pendampingan. Untuk SMA sudah banyak dilepasnya untuk penegak dan apalagi untuk pandega itu full full dilepas. Kita pembina tinggal menyaksikan, tinggal mengawasi seperti itu. Walaupun kita pembina atau pramuka itu tidak boleh meninggalkan kegiatan pramuka. Jadi di kegiatan pramuka itu harus ada orang dewasanya. Entah sekecil apapun kegiatannya, harus ada yang dituakan di tempat itu. Oh, tes. Ini saya atau Kak Pandu ya? Kak Aul. Kak Pandu, Oh iya. bisa ditunggu dulu ya Kak Vina. Mungkin jaringannya. Oke, Kak. Baik, Kak, untuk pertanyaan selanjutnya ya, Kak. Silakan. Hmm. Bagaimana struktur organisasi dalam pramuka dan apa peran masing-masing komponen dalam mendukung kegiatan kepramukaan? Baik. Ini saya juga tanya dulu, ini organisasinya itu dari tingkat atas sampai bawah atau cukup di lingkup sekolahan? Di sekolahan Eh, atau dari atas? Cukup di lingkungan yang Kakak, Oke, baik. Kalau di tempat cukup saya, di lingkup sekolahan aja, Kak. struktur organisasinya pasti di tiap sekolah, gugus depan ya namanya ya. Gugus depan itu nanti di bawahnya kuartir ranting atau kecamatan, kuartir ranting di bawahnya kuartir cabang atau kabupaten, dan ke atas itu udah sampai provinsi sampai nasional. Untuk di gugus depan ini, yang pertama kita ada Kamabigus, eh, ketua Mabigusnya. Di sini kita kepala sekolah, tetap. Terus ada ketua gugus depan dan ada pembina gugus depan, seperti itu. Kalau di tempat kami, ke Kamabigusnya kita ke kepala sekolah, ibu kepala sekolah. Selanjutnya ketua gudepnya itu kita di sini ada dari tim kurikulum sekolah. Atau di tempat kita tuh ada namanya apa ya? Tim inti lah atau tim instruktur di sekolah. Ada kurikulum, ada humas, sarpras, lain-lain. Nah, untuk ketua gudepnya itu kita dari tim kurikulum sekolah. Ada namanya Pak Hartono. Itu juga apa namanya apa namanya ketua gudepnya. Untuk pembina gudepnya itu baru banyak di sini. Salah satunya saya pembina Pramuka Putranya, dibantu satu lagi ada Kak Dani. Untuk di perempuannya kita ada sekitar 12 sampai 15 pembina seperti itu. Salah satunya dipimpin oleh Kak Ismi. Jadi pembina pun ada koordinatornya, salah satunya saya di sini.
uh, tugas sebenarnya masih ada pelatih lain-lain, tapi kita tidak menerapkan di sini. Jadi dari Kamabigus, ketua gugus depan, dan pembina. Yang lain-lainnya pelatih, terus lain-lain kita tidak ada. Karena lingkupnya masih kecil. Tugas utamanya yaitu di sini paling banyak kegiatan kerjanya ya pasti pembina. Karena kita memegang seluruh kegiatan, baik latihan rutin sampai baik latihan rutin sampai program-program yang kita laksanakan. Kita 1 tahun itu ada sekitar berapa? 3 atau 4 program kerja kegiatan yang harus kita laksanakan. Salah satunya ada persami, ada outbound, ada pengisian SKU, ada latihan rutin salah satunya, terus ada kegiatan partisipasi itu tergantung dari pihak kewarjab atau keluarga ada kegiatan atau tidak. Biasanya sih setiap tahun ada kegiatan, entah itu perkemahan atau pelatihan-pelatihan lain, kita pasti ada seperti itu. Jadi peran yang sangat penting di sini adalah pembinanya. Dari sekitar kami ada sekitar berarti ada 17 orang itu. Kita setiap Jumat di sini melatih peserta didik kita sesuai dengan materi-materi supporting skill yang sudah ada. Dan kita sesuaikan, kita terapkan dari SKU. Jadi kita acuannya sudah SKU. Kita tidak mengambil materi di luar-luar, kita hanya memberikan materi sesuai SKU. Karena ketika SKU-nya anak-anak bisa memahami materi tersebut, kita bisa otomatis dia bisa masuk di SKU tersebut. Contohnya di Penggalang Ramunya kemarin kita tercapai, alhamdulillah. Jadinya ya bisa ikut sekitar paling cuma berapa tok? 8, 16 anak itu yang kita berangkatkan kemah. Gitu. Tapi kita belum ada pelantikan secara real karena waktunya sudah tidak memungkinkan. Jadi yang penting anak-anak sudah bisa memasuki tingkatan ramu, kita berangkatkan kemah seperti itu. Untuk selanjutnya kita naikkan lagi dari ramu ke terap, ke rakit, ke terap, kita nanti setiap tahun kita tingkatkan lagi. Apalagi yang masih kelas 7 SMP, kelas 7 SMP masih penggalang ramu, nanti di kelas 8 kita naikkan lagi di penggalang rakit, dan di kelas 9 di penggalang terap biasanya. Dan untuk pramuka Garudanya di SLB ini kita belum siap. Di Jawa Tengah baru di Banjarnegara yang ada pramuka Garuda berkebutuhan khusus. Di Purbalingga saya sudah pernah ditawari sama pihak Warjab, tapi saya minta waktu sekitar 3 sampai 4 tahun untuk mempersiapkan, jadi kita belum ada. Dan tugas selanjutnya, Ketua Gudeg pasti mengkoordinir seluruh kegiatan pramukanya, termasuk pembinanya juga kan kita dipimpin oleh Ketua Gudeg, kita di apa namanya dikoordinir oleh beliau, dan beliau juga yang melaporkan nanti ke Kamabigus seperti itu. Untuk kegiatan-kegiatan luar ya biasanya yang berangkat Kamabigus, beberapa pembina berangkat seperti itu. Untuk undangan-undangan seremonial, undangan partisipasi Kamabigus pasti kita usahakan untuk berangkat dengan didampingi oleh pembina biasanya seperti itu. Secara struktural itu di dalam Gudeg. Dan kita kalau mungkin di sekolah umum, di sekolah reguler itu ada yang namanya ambalan di tingkat penegak, ada yang namanya regu di tingkat penggalang. Kita di sini belum bisa menerapkan seperti itu. Jadi untuk di tingkat-tingkat umum, ambalannya ada pradana, juru adat, ada pelatih lain-lain. Itu di sini kita belum bisa karena kondisi peserta didik yang belum bisa sampai tahap itu. Mungkin secara secara pemilihan pradana mungkin atau pemilihan pratama kita laksanakan, tapi dalam kegiatan berjalan sehari-harinya belum bisa menerapkan sistem seperti itu untuk suatu organisasi yang di siswanya. Tapi untuk di pembinanya kita sudah melaksanakan dari sebelum saya di sini, malah itu kebanyakan saya melanjutkan program yang sudah ada karena kan saya baru masuk sini tahun 2019, dan program-program sebelumnya sudah sangat bagus, jadinya tidak perlu dirubah, hanya ditambahkan sedikit sesuai dengan peralihan apa namanya teknologi seperti itu. Kita belum bisa seperti di Ambalan pada umumnya dan regu-regu di SMP-SMP reguler, kita belum bisa seperti itu. Alhamdulillah sangat jelas sekali
penjelasan dari Kak Pandu mengenai struktur organisasi. Kemudian saya mau tanya mengenai tantangan, Kak. Tantangan utama yang Kak Pandu hadapi dalam mengelola gugus depan yang telah Kak Pandu laksanakan sekarang ini, yang Ah, Kak Pandu ikuti sekarang ini. tantangan yang pertama adalah kemajuan teknologi. Bagaimana kita mengimbangi di sekolah umum, di Kuarjab, di reguler, eh, hampir semua tingkat penggalang dan penegak itu sekarang sudah menggunakan berbagai macam teknologi. Apalagi di Pramuka Garuda. Wah, itu tugas-tugasnya sudah menggunakan teknologi semua. Tapi di SLB kita belum bisa menerapkannya. Seperti itu. Itu yang sangat susah. Kita menerapkan pembelajaran di SLB aja, Oh, tentang teknologi kan anak-anak juga susah. Apalagi menerapkan di pramukanya, seperti itu. iya. Tapi untuk lain-lain sih kita biasanya mengikuti. Tapi tantangan utamanya selain tadi pertama saya jelaskan kondisi anak, kondisi peserta didik, tentang ketunaannya, yaitu adalah eh, mengikuti teknologi yang berkembang. Mungkin kalau kakak di sini memperhatikan pencapaian Pramuka Garuda di tiap-tiap Kuarcap itu kan biasanya ada berbagai macam tugas, hasta karya, terus tugas apa namanya media lain-lain. Itu mungkin di sekolah-sekolah reguler sudah bisa diterapkan ya anak-anak sudah bisa menggunakan Canva, kamera, editor, editor apa aplikasi edit lainnya terkait media, terus terkait hasta karya sudah sangat bagus. Tapi untuk di SLB uh, saya sendiri termasuk di sini tempat saya belum bisa menerapkannya. Paling yang kita terapkan terkait fotografi, terkait edit gambar sedikit lah, kita sudah bisa mulai menerapkan, tapi secara keseluruhan tantangan utamanya dua itu. Pertama, kondisi peserta didik. Yang kedua, kita belum bisa menyesuaikan dengan kemajuan teknologi, terutama di anak-anak SLB-nya, seperti itu. Kalau untuk masalah sopan santun, perilaku, itu hampir semuanya merasakan sih. Jadinya dua hal itu yang sangat, saya kadang-kadang masih minder kalau lagi di Kuarjab ditanya, sudah ada kemajuan apa ya? Ini SLB Pak, bukan sekolah reguler seperti itu. Baik, baik, baik. Kemudian cara efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab dan disiplin anggota penggalang yang kurang serius dalam mengikuti kegiatan pramuka, Kak. Baik. Yang pertama, pasti saya kasih tugas tambahan. Entah itu, ini tugasnya di luar akademik ya, biasanya. Terkait dengan tanggung jawab lain-lain. Kita kasih tugas. Semisal dalam latihan rutin itu ada materi pemasangan tenda, ada materi semapur. Anak-anak peserta didik yang kurang semangat, kurang apa, biasanya saya kasih tugas yang agak berbeda, atau tugasnya lebih banyak sedikit, itu dengan dikasih waktu yang sama dengan peserta didik lain. Ayo, kalau bisa menyelesaikan ini berarti kamu hebat, berarti apa namanya dikasih respon positifnya seperti itu. Ah, yang saya alami di sini sih alhamdulillah dari kemarin 18 anak itu ada yang malas-malasan tadinya, ada yang apa, tapi dengan penguatan-penguatan positif tersebut kita beri semangat, beri tanggung jawab juga, diberi tugas juga, diberikan satu tugas kecil tapi sampai selesai, nanti anak-anak bisa senang. Contoh kecilnya itu kemarin ada yang udah malas-malasan latihan semapur sama pioneering. Ya kita kasih variasi pioneering lagi yang lebih bagus, lebih rumit, tapi sama anak SLB masih bisa dipahami. Kita terapkan, alhamdulillah anak-anak lebih terpancing lagi. Terus semapurnya juga yang tadinya penggunaan benderanya masih lemes, masih apa. Kita kasih kalimat yang memancing lagi, kasih clue lagi. Alhamdulillah ah, dari 16 anak itu alhamdulillah meningkat lah karena kemarin saya fokusnya ke 16 anak itu. Jadi 8 laki-laki, 8 perempuan untuk apa namanya yang penggalang ramu. Saya uji coba kemarin alhamdulillah berhasil seperti itu. Baik, Kak, terima kasih telah berkenan menjawab seluruh pertanyaan yang telah kami ajukan.
Kemudian cukup sekian pertanyaan dari saya. Waktu dan tempat saya alihkan ke Kak Aulia. Baik, terima kasih teman-teman. Ini ada satu hal yang membuat saya ada sedikit pengen tahu nih, gimana rencana membinanya untuk anak-anak SLB, apakah sudah ada administrasinya secara lengkap begitu? Baik. Ah, untuk administrasi itu sebenarnya ada acuannya. Sebenarnya ada acuannya apalagi di tingkat sekolah-sekolah yang sudah bagus, kayak seperti buku induk, buku keluar masuk surat, terus macam-macam administrasi lain itu ada semua. Bahkan harus lengkap. Jadi suatu organisasi tidak bisa berjalan kalau tidak ada administrasinya kan. Kalau untuk di sekolah-sekolah reguler itu harus ada lengkap. Bahkan ketika ada penilaian dari Kuarcap pun itu dipertanyakan. Seperti itu. Tapi untuk di SLB sendiri kita belum menerapkan yang seperti itu. Harusnya ada. Dan harusnya peserta didik yang mengkoordinir. Tapi sampai sekarang saya belum berani menerapkan. Karena apa ya, pertama terlalu banyak kegiatan mungkin ya. Jadi kan kita tidak hanya fokus ke pramuka saja. Dan anak-anak SLB kan kadang-kadang ada sekolah yang peserta didiknya sedikit. Jadi sudah terbagi-bagi dengan semua kegiatan sekolah, ya belum bisa. Sebenarnya saya pengen banget, saya mulai memperbaiki administrasi terkait surat masuk dulu. Selama ini saya arsipkan surat masuk dan untuk buku induk kita belum bisa karena tidak ada peserta didik yang kadang-kadang hari ini berangkat, hari ini besok ada yang hilang lagi, ada yang mogok, ada yang putus sekolah lagi, jadinya wah itu sangat rumit sekali di SLB. Saya pernah menerapkan, tapi ya belum berhasil. Semoga sih berhasil. Kemungkinan ini kalau kita sudah mulai mengacu ke pramuka siaga, baru kita harus mengadakan itu. Itu harus sebenarnya sih. Administrasi itu biasanya harus lengkap. Oh, baik, terima kasih sangat ini ya. Ternyata tantangan untuk di SLB itu banyak sekali. Ini lagi ada ini ya, sedikit gangguan. Bukan hanya sinyal saja yang gangguan, tetapi ada makhluk kecil yang sangat sempurna ini. Oke, untuk teman-teman cukup ya. Tidak ada yang ingin ditanyakan kembali. Mungkin ada sedikit yang saya tanyakan lagi, Kak Pandu, untuk terkait di sekolah SLB Purbalingga, apakah pembina membuat program kerja tahunan, bulanan, dan mingguan, Kak? Baik. Biasanya kalau KMD dikasih tugas seperti itu ya, kita membuat program dari mingguan, bulanan, semester sampai tahunan. Di tempat kami ada programnya hanya di tahunan. Karena tidak setiap bulan kita ada kegiatan pramuka, tapi untuk latihan rutinnya kita rutin setiap hari Jumat. Jadi di dalam program kerja tahunan tersebut kita masukkan jadwal-jadwal tersebut dan perkumpulan materi-materinya. Kita ada program kerja setahunannya kita ada. Jadi kita 1 tahun bikin satu seperti itu. Baik, terima kasih atas jawabannya, Kak Pandu. Bisa dilanjut untuk Kak Aul. Satu lagi penasaran. Kalau misalkan pramuka di SLB paling suka materi tentang apa? Baik. Di SLB itu paling seneng itu spotting skill. Spotting skill itu banyak ya. Ada semapur, pioneering, sandi, baris berbaris terkait dengan kepramukaan. Itu untuk di SLB di luar ruangan lebih menyenangkan daripada di dalam ruangan kita belajar sejarah pramuka atau terkait Pancasila. Itu mungkin anak sudah bosan ya, tapi ketika kita kasihkan kegiatan luar, itu anak-anak lebih semangat lagi. Apalagi kita panggilkan mungkin kakak dari Dewan Kerja Cabang, Dewan Kerja Ranting, atau kakak dari unit Kuarcap untuk memeriahkan, itu lebih menyenangkan lagi biasanya. Apalagi tentang mungkin kakak ini juga sudah paham kalau kita kedatangan guru baru, kedatangan mentor baru, mungkin pembicara baru, anak-anak SLB lebih wah dalam menyambutnya.
itu dalam kegiatan supporting skill tersebut anak-anak SLB lebih menyenangkan, lebih senang daripada di dalam ruangan. Kasihlah outbound atau outing class. Kita setiap tahun ada outing class bisa 2 kali, 3 kali. Untuk pramukanya itu sekali. Terus untuk kegiatan lain ada juga, tapi anak-anak paling senang kalau outing kelas yang pramuka, karena kan setiap posnya ada tantangan tersendiri, mungkin ada melewati halang rintang yang sudah kita susun. Tapi kita harus mempertimbangkan manajemen resikonya, karena ini anak-anak SLB kadang-kadang kalau keluar ke masyarakat ada saja yang berulah lah seperti itu. Kita sudah siapkan manajemen resikonya, karena setiap kegiatan pramuka selain ada apa namanya orang dewasa yang mengawasi, harus ada manajemen resikonya disiapkan seperti itu. Pokoknya tetap menggunakan prinsip dasar kepramukaan dan ini ya, metode kepramukaan Gitu. sekali. Iya. Iya. Terima kasih atas waktunya, Kak Pandu dan juga teman-teman. Sebelumnya kami mohon maaf juga apabila kita ada salah kata. Mungkin ada closing statement dari Kak Pandu untuk kita pembina, calon pembina baru. Ya, seperti itu. Saya akan menyampaikan dua hal saja. Yang pertama, untuk saya juga masih baru juga ya. Ketika kita mau jadi pembina pramuka lain-lain, yang pertama kita harus tidak boleh berhenti belajar tentang kepramukaan, karena materi pramuka itu seperti itu saja, tapi perkembangannya banyak sekali. Perkembangannya banyak sekali. Jadi kalau kita cuma belajar dasar itu, tidak belajar perkembangannya, ya kita akan tertinggal. Selanjutnya, ketika program-program kerja itu tercatat dengan rapi administrasinya, kita akan lebih mudah. Kayak ada program tahunan, program bulanan, mingguan, itu sangat memudahkan pekerjaan kita sebagai pembina. Terus apa namanya? Kita bekerja sama dengan pihak kewarjab atau kewaran terkait, itu lebih membantu kita. Jadi jangan bergerak sendirian. Kita koordinasi dengan kewaran sekitar, dengan kewarjab sekitar, itu akan lebih bagus lagi. Jadinya apa ya, tidak jalan sendirilah. Terus yang kedua, mohon maaf sebelumnya, ini seharusnya yang menyampaikan ini kakak-kakak pelatih dari Pusdiklat ya. Mohon maaf kakak-kakak Pusdiklat kalau saya mendahuluinya seperti itu. Karena saya di sini cuma pembina, bukan apa, bukan pelatih. Jadi mungkin nanti kakak di sini bisa bertemu dengan pelatih-pelatih Pusdiklat dari masing-masing keluarga, bisa ilmunya lebih banyak lagi daripada saya. Seperti itu. Iya, terima kasih banyak. Itu. Kita malah banyak sekali ilmu, wawasan yang baru kita, terutama saya, baru banget hal itu. Nah, terima kasih atas perhatian teman-teman juga. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Pandu.